Halo, good morning saudara. Selamat bergabung di Liputan Pagi Moji yang hadir live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Ya, saudara, kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Bevli Gunawan. Saudara, kita awali dengan informasi pertama. Yaitu saudara, tanah longsor terjadi di area pertambangan emas ilegal di Desa Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, 4 gurandil atau penambang emas ilegal tewas dalam peristiwa ini. Pasca diguncang gempa bermagnitudo 6, aktivitas warga Kabupaten Pohuwato, Gorontalo mulai berangsur normal. Nah, saudara, meski demikian warga tetap waspada akan potensi gempa susulan. Peristiwa tabrak lari terjadi di ruas jalan tol Sediatmo Pluit, Jakarta Utara, saudara, di mana pengemudi sebuah mobil listrik jenis sedan ini melarikan diri usai menabrak mobil sedan lainnya. Ya, saudara, korban mafia tanah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbah Tupon, masih menjadi perbincangan dan perhatian. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengunjungi Mbah Tupon dan menyerahkan surat blokir sertifikat dari kantor ATR BPN Kabupaten Bantul. Nah, meski masih menuai polemik, gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendisiplinkan pelajar bermasalah dengan cara mengikuti pendidikan ala militer ini tetap dijalankan. Selain pelajar SMP, pelajar SMA di Kabupaten Purwakarta juga akan dikirim ke Barak TNI di Bandung. Sementara 4 orang pelajar yang mengikuti program kedisiplinan di Barak Militer Resimen Armet 1 Purwakarta ini sakit. Kita ke Timur Tengah, saudara. Sudah 2 bulan Israel menutup jalur bantuan makanan di Gaza. Ratusan ribu warga Gaza kini semakin sulit untuk bisa mendapatkan makanan dan ribuan anak-anak terancam mengalami gizi buruk. Ya, tim kedokteran spesialis dari Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI yang menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, saudara, telah kembali ke tanah air. Selama di Gaza, tim dokter BSMI menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi Gaza yang sangat memprihatinkan akibat gempuran tentara Israel. Sekelompok pemuda yang mengendari sepeda motor menyerang warga di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Penyerangan secara tiba-tiba ini nyaris melukai seorang wanita. Masih dari informasi hukum dan kriminal, saudara, seorang anak laki-laki di Subang, Jawa Barat tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Insiden ini diduga hanya dipicu perkara kesepakatan beli ponsel dan ayam peliharaan. Jenazah seorang pelajar yang terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso, Jawa Timur, saudara, akhirnya berhasil dievakuasi pada Minggu pagi kemarin. Akibat medan yang ekstrim, petugas SAR gabungan pun harus berstrategi. Seorang residivis kasus narkoba tidak kenal kapok nampaknya. Nah, nekat menanam ganja di halaman rumahnya di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Polisi pun menggerebek kediamannya. Gemerlap konser bintang pop dunia Lady Gaga di Rio de Janeiro, Brasil ini hampir saja dirusak oleh ancaman bom. Hal ini disampaikan langsung oleh kepolisian Brasil yang menyebut telah menangkap 2 orang terkait ancaman tersebut. Ketegangan antara 2 negara bertetangga yaitu Pakistan dan India terus meningkat setelah India, Pakistan menguji coba rudal balistik. Berikut, saudara, informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Saudara, 1 per 1 kloter jemaah calon haji dari berbagai daerah. Saudara, meski ongkos haji turun sebesar 4 juta rupiah, nampaknya Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas. Hal tersebut diungkapkan oleh orang nomor 1 di negeri ini saat meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Bandara Soekarno-Hatta. 1 per 1 kloter jemaah calon haji dari berbagai daerah di Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Keluarga dan kerabat diselimuti sukacita sekaligus haru melepas kepergian jemaah calon haji. Kementerian Kebudayaan membuka program Dana Indonesiana bagi pelaku budaya untuk lebih kreatif, inovatif, dan berkembang memajukan seni budaya Indonesia. Ya, saudara, dari Final Four PLN Mobile Pro Liga 2025, rekor tak terkalahkan. Dari Final Four PLN Mobile Pro Liga 2025, tim putri Jakarta Popsivo Polwan mengantongi tiket ke babak Grand Final setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro. Sementara di sektor putra, rekor tak terkalahkan Jakarta Lavani Living Transmedia dihentikan oleh Bayangkara Presisi. Saudara, Bobi Kertanegara, kucing Presiden Prabowo Subianto ini menjadi binatang tamu khusus dalam acara penutupan Pet Fest Indonesia 2025 di ASBSD Tangerang, Banten. Nah, layaknya pejabat menghadiri undangan, Bobi tampil dengan kemeja batik.
Ya, saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Jangan lupa saksikan Grand Final PLN Mobile Pro Liga 2025 10 dan 11 Mei yang hadir live dari Gor Mongrogo, Yogyakarta, hanya di Moji. Ya, saudara, saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan Pagi Moji berikutnya. Selamat beraktivitas, have a nice day and goodbye.